Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Hari ini kita acara ngobrol-ngobrol santai lagi setelah pekan lalu nggak bisa live karena bintang tamu kita Kavia tapi nggak bisa ikutan. Oke, selamat datang. Hai Dani. Akhirnya ya kamu yang udah nunggu-nunggu sebelum tidur siang. Kak Monit. Aduh, aku sebenarnya hari ini lelah sekali, tapi nggak apa-apa lah. Kita tunggu ya. Jadi hari ini iya Dani. Jadi hari ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang ibu yang luar biasa. Sebetulnya sih populernya ibu tunggal ya, gitu kan. Nanti kita lihatlah simak kenapa apa dibalik itu gitu kan. Tapi dengan keterbatasannya gitu kan ya, dengan kehidupannya yang dia lalui, dia berhasil, sebenarnya kalau menurut saya dia berhasil sekali gitu ya, menciptakan, mengasuh dan mendidik 2 orang. Ini nggak cuma 1 ya anak spesialnya, tapi 2, dan dia anaknya cuma 2, jadi dua-duanya anak spesial yang sekarang udah lebih besar ya, udah dewasa ya, udah umur berapa ya, nanti kita tanya lah ya gitu kan, tapi itu sudah dilalui gitu kan. Nah, kita pengen belajar semangatnya, kita pengen belajar dari pengalaman hidupnya, apa yang bisa kita petik dan bisa kita terapkan di kehidupan kita yang sekarang gitu. Karena aku pengen ngajak ibu-ibu yang sangat luar biasa ini dititipkan sama Tuhan untuk anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus gitu kan. Semangatnya sama gitu. Jadi kita punya semangat yang sama untuk sama-sama memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Senang bisa bergabung, saya Kartini, tapi di Instagram namanya ini. Iya, silahkan. Terima kasih sudah bergabung Ibu Kartini. Salam kenal dari saya. Saya Rani hari ini. Hari ini kita sama aku ya. Aku itu Rani dari Rumah Tiara. Ini kita sambil nungguin bintang tamunya. Semoga hari ini lancar-lancar aja. Bintang tamunya bisa datang, karena setelah pekan lalu kita nggak bisa datang, saya sedih sekali. Ada kayak Bu Yanti. Selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di acara sesi ngobrol santai aku dan deng. Siapa ya? Pasti udah pada tahu ya. Kan flyernya udah ada di mana-mana. Yeah. Anakku GBE dan sekarang sedang terapi OT dan TW di RSAI. GBE itu apa ya? Saya nggak tahu GBE itu apa. Saya bergabung di Opret. Oh iya, berarti kita sama-sama di Opret ya Bu ya. Ini sambil nungguin Kak Lovely nih. Mungkin masih dandan. Oh kita hubungin ya, sebentar dulu. Salam kenal juga. Semoga hari ini kita bisa banyak belajar ya, dan bisa banyak berbagi pengalaman dan semangat, terutama sih sebenarnya ya, untuk ibu-ibu yang selama ini diamanahkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari Allah, dari Tuhan gitu kan. Kita ingin berbagi semangatnya, berbagi semangat macam-macam ya, semangat belajar lah, semangat berbagi gitu kan ya, semangat untuk berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita gitu kan. Karena sebenarnya anak kita itu bisa dan mampu ya kan gitu kan. Karena kan Tuhan kan memberikan kemampuan belajar untuk semua tiap anak gitu kan. Itu pasti punya gitu kan. Tapi gimana caranya? Mungkin berbeda-beda setiap anak. Nah, semangat itu yang harus kita pelihara gitu kan untuk diri kita sendiri gitu kan, sehingga kita bisa membawa dan mengasuh anak-anak spesial kita ini menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. GBE itu gangguan bahasa ekspresif. Oh iya, aku baru tahu katanya GBE, maaf ya Ibu. Ya, semoga bisa belajar ya, dan semangat untuk ikut terapinya. Walaupun udah ikut terapi, tapi jangan lupa ke terapi itu yang paling utama
Yang utama sukses, kunci suksesnya itu adalah orang tua gitu kan. Ini kemana ya? Kok aku kebanyakan ngobrol jadinya udah 5 menit ya. Kita panggil bareng-bareng. Gimana cara manggil bareng-barengnya? Coba. Sebentar dulu. Wah, ternyata pembawa acaranya, bintang tamunya hari ini agak-agak kebingungan, jadi tadi nanya via WA ke saya. Gimana cara ngundangnya ya? Ya kan dia harus live sama aku dulu ya. Rani atau Rum? Yeay, akhirnya Mama Radel datang. Ini dia nih. Langsung kita suruh live aja ya. Karena pasti udah pada bosen dengerin aku kan. Cancel. Yes. Finally. Hai. Halo. Dengar suara aku, Kak? Halo. Cantik sekali hari ini. Terima kasih ya, Kak, sudah bersedia menjadi narasumber kita. Aku senang banget sebenarnya. Terima kasih sudah diundang. Tentulah. Orang yang punya semangat itu pasti. Kenapa? Aku ada nggak feedbacknya? Aku yang berfeedback. Kalau kemarin sih katanya sih karena suaranya terlalu keras gitu sih. Coba deh Kak, diatur dulu supaya rekaman kita bagus. Apa sih? Maksudnya kalau rekamannya bagus kan nanti kan diulang-ulang sama orang-orang yang ingin menonton kemudian kan enak gitu kan ya. Bagaimana? Sudah oke kah? Nah, sudah oke kayaknya. Oke, selamat datang. Aku panggilnya biasanya kakak, walaupun namanya Mama Radel, tapi aku biasa manggilnya Kak Lovely atau nggak Karima. Kadang-kadang jadi aku manggil Karima atau Kak Lovely sama aja lah ya Kak ya, gitu kan. Oke Kak, kita kenalan dulu lah ya. Mama Lovely itu katanya. Halo, Maden. Ayo Kak, kita kenalan dulu nih. Buat teman-teman Rumah Tiara yang masih belum kenal nih, siapa sih sebenarnya di bintang tamu kita sekarang? Mungkin kenalan dulu, terus nanti mungkin kenalan dulu anaknya siapa, umurnya berapa. Ya kayak hal-hal macam tema biasa lah ya Kak. Tawan lah ya kalau tua ya. Enggak lah, tetap kelihatan muda kok. Kan mukanya yang dilihat. Oke. Halo, nama saya Lovely atau beberapa memanggil saya Rima. Saya ibu dari 2 anak, Raka dan Deli. Mereka sekarang sudah dewasa, jadi Raka itu sudah 24 tahun dan Deli itu 20 tahun. Makanya namanya Mama Radel, Raka dan Deli. Saya, Gitu. iya, Mama Radel itu Raka dan Deli. Jadi dulu kalau manggil mereka, nggak usah pakai macam-macam kan, Radel, udah nolai semua. Terus satu-satu. Dan dulu waktu mereka mulai homeschooling, karena awal-awal, sebenarnya nggak awal-awal, tapi waktu itu kan belum terlalu umum ya. Jadi buat supaya mereka merasa bangga, karena kalau ditanya itu kan kadang anak perlu identitas kan. Nah, mulai situlah kami memakai nama Rumah Radel. Supaya kalau ditanya, Raka sekolah di mana? Rumah Radel. Deli sekolah di mana? Karena kan kalau mereka sih nggak ada masalah ngomong homeschool, tapi kadang-kadang mereka males jelasin kan. Homeschool pasti nanya, homeschool itu apa kok? Gitu kan. Jadi biasa mereka kan bilang, oh saya di Rumah Radel gitu. Padahal itu ya Rumah Raka Deli. Oke. Oke, jadi sebelumnya, jadi teman-teman yang masih belum tahu, jadi namanya Radel itu, gitu kan ya. Mereka tuh punya diagnosa apa Kak? Coba diceritain dulu pelan-pelan gitu kan ya.
mereka nggak pernah didiagnosa ya, karena kan zaman itu masih mahal banget dan saya nggak punya uang. Cuman yang waktu itu Raka anak pertama beda dengan Deli itu 4,5 tahun ya, hampir 5 tahun. Sebetulnya dari awal saya termasuk beruntung karena beberapa tanda autisme Raka itu tidak saya sadari, tapi memang bukan itu yang saya mau gitu. Misalnya ya, Hmm. di umur 1 tahun itu Raka memang dari dulu itu nggak gampang merasakan sakit ya. Jadi ambang sakitnya itu sangat rendah. Hmm. Jadi kalau Raka tuh masih belajar jalan, dia pergi jalan-jalan sama waktu itu ada pengasuhnya, dia Hmm. pulang itu kakinya sudah berdarah semua. Tapi dia nggak Hmm. ngerasa. Waktu saya Hmm. tanya kakak itu kenapa, baru dia lihat terus ya, hah? Terus baru dia nangis. Oke. Itu kan sudah tanda-tanda ya, karena ambang Ya. sakitnya udah ini. Ya, Terus sensorinya yang berarti kedua, kena ya, bermasalah. iya, Tapi jadi jadi ada hipo. masalah. Jadi Tapi lebih saya kan nggak ngerti ya. Saya pikir, wah anak saya kuat gitu kan. keren ya. Ah, terus abis itu Raka itu sejak kecil dia senang sekali menyendiri. Jadi dia kalau udah dikasih buku, dia akan sibuk dengan bukunya. Dia saja dibolak-balik gitu ya. Eh, Hmm. waktu itu saya cuma merasa nggak benar ini. Saya nggak mau Hmm. anak saya jadi pendiam gitu. Karena kalau jadi Hmm. pendiam, saya pikir nanti kalau remaja sulit untuk saya bisa ngobrol sama dia. Jadi tanpa sadar saya bawa dia keluar terus. Jadi kalau dia udah diem kayak gitu, saya datang, kakak baca apa? Oh, bagus ya. Ini tentang siapa? Walaupun dia tidak waktu itu tidak terlalu merespon ya, karena dia maunya kan sendirian. Tapi Hmm. mamanya cerewet gitu karena saya nggak mau dia tenggelam di dalam diamnya gitu kan. Saya pikir susah banget nanti. Hmm. Terus yang kedua, Raka itu senang sekali menjajarkan barang. Jadi kalau dia dulu punya mainan mobil-mobilan Oh. tuh, ya kan? Hmm. Eh, Hmm. kalau anak lain kan dibuat mainan, kalau Raka dijajar gitu. Nanti sesuai Hmm. warna rapi gitu kan. Rapi Nah, gitu ya. kita ngelihatnya kan, waduh anak kita rapi. Kita nggak sadar wah itu tanda-tanda autisme kan. Terus Hmm. umur tahun namanya anak pertama ya udah diberikan sepeda roda 3 Bo, ya kan. Kalau anak lain kan didorong-dorong. Kalau Raka dibalik sepedanya. Jadi sepeda roda itu dibalik dan dia sibuk muterin rodanya itu. Roda. Hmm. Nah, dan itu bisa lama banget kan. Kami mikirnya, waduh anak kita mekanis ya gitu. Kreatif Tapi ya karena gitu ya, Kak. iya mekanis banget ya, dia suka lihat kan, dia suka lihat yang berulang kan gitu kan. Hmm. Eh, Hmm. jadi waktu itu kita cuma bilang, saya cuma bilang saya nggak mau, dia nggak boleh diam gitu. Jadi kalau dia udah mulai kayak gitu, saya masuk lagi, kakak kenapa? Oh ini jadi ini ya, oh jadi saya ajak ngobrol. Simply bukan karena aku tahu dia autis, karena waktu itu cuman aku nggak mau dia diam gitu, nggak mau dia jadi Hmm. pendiam atau tertutup gitu. Nah, semakin besar sudah ada Deli, jadi sudah ada pembanding, Hmm. ya kan, sudah ada pembanding. Dan saya jadi bingung kenapa kok dulu tuh kelihatan banget tuh Raka umur 4-5 tahun, apa 5-6 tahun ya, pokoknya Deli umur 2 tahun gitu. Kami main bola berempat, waktu itu masih ada ayahnya ya, kami main bola berempat. Eh, kalau Deli dia begini, nangkapnya kan, berusaha nangkap di tangannya begini ya. Kalau Hmm. Raka dia begini, Berusaha menghindar malah. ya dia ketakutan, karena kan barang datang ya, sesuatu yang datang Hmm. ke wajah dia itu kan menakutkan buat dia ya. Hmm. Hmm. Saya bingung loh, kok begini gitu kan. Dan nanti kan kita suka kalau jalan kaki itu kita suka di trotoar itu kan di pinggirnya gitu, seperti jalan di titian kan. Hmm. Hmm. Nah kalau Deli bisa, kalau Raka jatuh. Hmm. Padahal itu Dulu udah saya umur pikir 5 kan, tahun, apa oh kakak dia memang, ngebandingin yang kemarin? hah? Ngebandingin dulunya apa pas Enggak, ngelihat? jadi barengan, Oh, jadi jadi pas kan barengan. waktu kita Oh, main bareng, heeh. Raka Mm-mm. jatuh. Jadi kalau dulu memang Raka dari dulu sering jatuh, tapi saya nggak Mm-mm. terlalu ini kan. Begitu ada Deli, loh kok Deli enggak Oh, gitu kan, kok Raka gampang jatuh, oh ini ada yang nggak beres ini sama anak ini kan, kenapa dia heeh. seperti itu. Tapi Raka itu sangat punya kelebihan di bahasa dan kognitif, itu Hmm. kenceng banget gitu, itu kenceng banget. Zaman dulu sampai sekarang, bahasa apapun yang Raka ingin kuasai, dia nggak perlu les, dia cuma lihat YouTube aja. Bahkan waktu itu dia sempat belajar bahasa Rusia, jadi dia benar-benar pronunciation Russian-nya itu bagus banget gitu kan. Itu kelebihan Raka. Dan dia kognitifnya sangat tinggi. Jadi kalau zaman dulu ya, waktu kelas 1 SD, saya masih ingat banget. Kalau jadi mereka dikasih balon pagi-pagi main. Mereka kan sekolahnya di sekolah alam ya. Nah, Hmm. balon itu nempel ke rumput pecah.
Kalau anak lain nangis dong. Anak teman-temannya juga, lu pecah, Raka, pecah. Nah, kalau anak saya yang luar biasa ini, dia akan menerangkan, oh iya, karena ini masih pagi, maka tegangan udara masih tinggi, sehingga yang namanya balon itu tegangannya tinggi. Sementara rumput itu karena masih ada apa namanya itu dew, apa namanya itu embun, jadi dia lebih tajam. Jadi waktu tegangan balon yang sangat tinggi kena rumput ujungnya itu, daun. Iya, sangat sistematis sekali ya. Yes, dan semua orang sebel kan. Itu kan tapi itu keren. Cuman waktu itu ya kita kan lihatnya keren ya, tapi orang lihatnya kan ih sotoy banget sih, gue nggak nanya kali gitu kan. Dan itu mulai muncul masalah ya, terus mulai kelihatan ketidakseimbangannya kan, jadi sering jatuh, sering nabrak gitu kan. Dan waktu itu memang dicari terus kenapa gitu, karena minim waktu itu kan tahun 2000 ya, itu masih belum banyak lah ya yang bicara autisme, bicara itu kan. Jadi saya cari-cari kenapa ini anak gitu kan, kenapa sering jatuh, kenapa dan macam-macam lah. Kalau misalnya kayak gini ya, kalau kita pergi ke sekolah, saya selalu belok kiri, besok belok kanan aja udah panik ya. Mama, ini bukan jalannya, Mama gitu. Jadi saya mengandalkan, saya biasa bilang, kamu percaya Mama kan? Mama nggak akan mencelakakan kan? Iya. Oke, kita lewat jalan yang lain ya. Mama ada di sini, jangan takut. Jadi saya terbiasa kalau pergi nggak pernah lewat jalan yang sama, mesti muter-muter. Karena untuk membiasakan dia. Terus kalau udah janji, anak saya kayak robot ya. Waktu kecil dia kayak robot. Jam 7 ngapain, jam kiri ngapain, itu benar-benar sistematis ya. Ya kan? Yang saya lakukan saya acak gitu. Jadi kadang-kadang kita pergi besok ya Kak, jam 7. Iya. Nanti jam 7 saya batalkan. Nanti kan gelisah dia kan. Itu karena saya nggak mau dia rigid ya. Setelah dia umur 6 tahun itulah baru saya baca buku, baru saya tahu. Tapi bingung kami. Autisme nggak semuanya checklistnya masuk. Nggak semua checklist, ya kan? Karena bahasanya bagus dia, gitu kan? Kayaknya Asperger, dulu kan ada bukunya ya, ada checklistnya gitu kan. Kayaknya Asperger, karena dia itu kalau sudah suka sesuatu, Raka itu bisa dalam banget. Jadi umur 4 tahun dia belum bisa baca, dia bisa menyebutkan nama-nama dinosaurus, dia senang banget dinosaurus itu. Lengkap dengan bahasa Latinnya, kapan hidupnya, bagaimana, semua lengkap. Jadi waktu pertama kali kami bawa dia nonton bioskop, itu bikin malu dia. Dia protes habis, ini nggak cocok Mama, ini tidak hidup di zaman ini, dia hidup di zaman itu, dia tidak makan ini, ini film ngawur ini gitu kan. Karena dia emang hafal, nanti dia suka gunung, Raka bisa menyebutkan gunung berapi di seluruh dunia, dan kapan-kapan saja meletusnya, dan berapa korban jiwa di tiap saat itu. Raka bisa menyebutkan peta Eropa, negara-negara yang bahkan namanya pun saya nggak pernah tahu. Mungkin orang Eropanya juga nggak pernah dengar kali ya, tapi Raka bisa menyebutkan titiknya tuh, dia sangat detail ya. Tapi kelemahannya ya itu tadi, gitu. Tidak sistematis, tidak fleksibel, terlalu rigid. Dan tapi Kakak nggak sadar waktu ya. itu. Setelah dia 5 tahun 6 tahun baru sadar something is not right kan. Karena kami nggak punya duit, saya cari buku bagaimana, karena beberapa teman saya bilang kalau kamu nggak terapi dia, karena otak kanan kiri dia enggak level, nggak sama, nanti dia akan hancur logikanya di kelas 4, dia bilang itu. Makanya sekarang saya selalu menyarankan kalau anak itu harus segera diterapi, karena kalau enggak logika matematisnya hancur, salah satu kan, gitu kan. Jadi makanya sekarang saya selalu bilang kalau anak itu sangat canggih di bahasa, ya memang benar bahasanya diperkuat, tidak perlu marah-marah di matematis, tapi sampai dia umur 15-16 tahun, dia harus tetap diberi rangsangan untuk logika matematikanya. Gitu. Nggak perlu harus juara matematika, enggak, tapi dia tetap diberi rangsangan gitu, nggak dilupakan. Dia jago bahasa, jadi yang difokuskan bahasa aja, enggak gitu. Karena tetap harus imbang, hidup itu kan mencari keseimbangan ya. Nah, itu Raka. Nah, kalau Deli, ada lagi Deli. Kalau Deli itu masalahnya tantrum dia. Jadi dia itu tidak bisa mengendalikan emosi sejak bayi. Jadi kalau Deli itu kalau sudah nangis, dia akan nangis dengan intensitas tinggi selama 1 jam minimal. Intensitas tinggi ya, bukannya enggak ya, tapi tantrum selama 1 jam full.
1 jam. Nggak akan bisa. Makanya Itu saya paling minimal ya kesel Kak, itu kalau minimal. yes. Makanya saya paling kesel karena kalau di tengah-tengah itu dia diganggu lagi, makin Lebih panjang loh. lama. Oke. Iya, iya. Hmm. Dan jadi makanya saya paling kesel kalau orang tuh udah gangguin Deli gitu. Karena kan nggak ada yang bisa dikasih diam kan, gitu. Hmm. Berarti saya harus gendong dia, bawa dia keliling kan, supaya dia tidak mengganggu orang kan. Karena Hmm. tidak ada yang bisa dilakukan, dia hanya bisa dibiarkan sampai habis emosinya. Makanya sekarang saya Oke. bisa bilang kalau anakmu tantrum, gak usah banyak ngomong, dipeluk saja. Karena nggak kedengaran, gitu. Deli juga begitu. Sampai sekarang juga kalau dia marah berat, percuma diajak ngomong juga kan. Paling cuma ya sayang, ya sayang, ya sayang. Tapi sejalan waktu, karena saya keluarkan dari persekolahan, sehingga tidak ada faktor yang membuat dia marah, dia bisa mengendalikan emosinya. Jadi saya pikir saya harus tarik dia dari situasi yang bikin dia stres kan. Nah, dari situ pelan-pelan diajarkan bahwa hidup ini ada di tanganmu. So, kamu nggak perlu marah-marah. Kalau kamu nggak mau, ya katakan nggak mau. Kalau orang itu marah, bilang sama mama yang hadapin. Karena dia Jadi sudah mama bilang bilang. kalau kamu nggak mau, nggak usah marah, bilang nggak mau. Tapi kan nanti dia maksa mah. Kamu bilang ke mama, kamu nggak perlu marah-marah, kamu nggak perlu, itu urusan mama. Nanti mama yang ngomong. Jadi dibuat nyaman, dibuat bahagia dulu, baru dia pelan-pelan bisa mengendalikan emosinya. Sekarang udah 20 tahun ya, udah beda. Begitu, 2 anakku yang luar biasa. Keren, keren, keren. Ganteng-ganteng. Kebetulan dua-duanya laki-laki ya Kak ya. Itu hebat sekali. Nah, apa namanya tadi kan itu kan sekilas tentang Raka dan Deli. Jadi disebutnya Mama Radel. Nah, apa namanya kalau misalnya kan biasa orang tua itu kan sebenarnya kan perannya laki-laki dan perempuan ya Kak. Dan itu kan saling membantu ya. Gitu kan. Apalagi kalau misalnya aku tuh beberapa kali aku ketemu sama orang tua yang ada sosok bapaknya gitu kan. Kalau Kakak kan ini kita cerita latar belakang boleh sedikit nggak Kak? Mengupas sedikit. Oh, waktu kecil mereka masih ada bapaknya. Artinya kami belum bercerai ya. Kami belum bercerai. Iya. Umur berapa Kak itu Walaupun kira-kira? Sekitar umur berapa? kami bercerai itu Raka umur 11 ya, 10 atau 11 tahun ya. Kami berpisah ya. Tapi sebetulnya dengan segala hormat terhadap ayahnya anak-anak ya, dia tidak terlalu terlibat gitu kan. Jadi bisa dibilang kami sendirian gitu kan. Oh, jadi sebenarnya dari sejak pertama kali gitu ya. Nah, itu gimana Kak? Iya. Kakak, aku pikir apa semangat motivasi terbesar Kak Lovely ya dalam menghadapi situasi kehidupan yang sebenarnya walaupun ada suami tapi kan kayak seakan sendiri gitu kan. Karena sebenarnya banyak orang tua di luar sana gitu kan yang juga punya anak ABK dan susah sekali mendapatkan dukungan moral kan dari suaminya. Ada suaminya tapi ya entah menyalahkan lah, entah nggak peduli gitu kan, nggak mau tahu sama sekali gitu kan. Malah kalau misalnya nggak mau peduli sama sekali sih masih nggak apa-apa ya. Tapi ini malah menghancurkan yang sudah dibangun gitu kan. Itu semangat apa Kak yang paling bisa membuat Kakak bisa berbuat jauh? Ada Mbak Dania di sini, ada banyak orang ya. Saya nggak merasa punya kapasitas untuk bercerita ya, mereka lebih luar biasa ya. Karena anak saya itu memang berkebutuhan khusus, tapi bisa dibilang kasusnya ringan lah ya. Kasusnya ringan. Beban terberat saya waktu itu kan karena, tapi Mbak Dania juga pasti ngalamin ini ya. Karena zaman itu belum banyak diketahui, jadi yang sering saya terima itu kan kata-kata, oh kalau kami ngumpul gitu kan, oh ini anak setan datang kan. Atau anak Raka yang selalu jadi kan anak-anak seperti ini kan yang luar biasanya mereka tuh kan jujur ya, mereka kan jujur, mereka akan mengatakan apa yang mereka pikirkan dan itu tidak bermaksud jahat. Nggak peduli. Misalnya, ya dan tidak bermaksud jahat. Misalnya nih kalau dia datang ke rumah orang nggak dikasih minum, nanti Raka dengan nyamannya, emang di rumah ini PDAM-nya sedang mati ya? Atau nggak ada sumur ya? Kenapa Kak? Enggak kok, dari tadi kami nggak dikasih minum ya. Kayak gitu ya. Dan itu kan untuk beberapa orang memalukan gitu kan. Menyinggung. Ya, atau kalau dia dikasih barang, Raka ini buat Raka gitu kan. Nanti dia akan bilang, oh terima kasih banyak. Karena kan seperti kita kemarin diskusi ya, Raka itu sangat EYD ya. Oh terima kasih banyak, tapi mohon maaf, saya kurang suka. Jadi boleh ya dikasihkan yang lain saja, tapi terima kasih banyak ya gitu.
Sementara kan di dunia kita ini kan baiknya kita pura-pura kan, aduh bagus sekali, padahal enggak banget Padahal kok dalam gitu hati kan. udah dibuang aja nggak pakai gitu ya. Iya, iya. Kalau Raka dia kan bilang, oh terima kasih banyak sudah memberi, tapi maaf ya saya kurang suka, mungkin dikasihkan orang lain saja ya gitu. Itu sejak kecil. Dan itu Hmm. yang sering bikin masalah ya, orang jadi marah lah, Raka tidak sopan lah gitu kan. Eh, sehingga yang saya lakukan, memang kan kemarin banyak diskusi tentang pendidikan karakter kan. Yang saya lakukan, anak-anak saya itu memang saya isolasi dalam tanda kutip ya. Di usia 0 sampai 5-6 tahun tuh saya isolasi bisa dibilang. Hmm. Jadi jarang sekali mereka bertemu keluarga. Kalaupun bertemu keluarga itu minimum ya, minimum. Karena pengalaman saya waktu anak pertama kan saya masih bawa tuh selalu ada kata-kata anak setan lah, anak nakal lah, itu yang bikin saya waduh ini nggak bisa ini kan, saya nggak bisa terus-terusan nol lagi, saya bangkitkan rasa percaya diri dia nol lagi gitu kan, mendingan saya tutup dulu saja gitu kan, apalagi Denny kan. Saya tutup dulu aja sampai nanti mereka benar-benar tertanam itu karakter percaya dirinya, baru keluar tuh agak lebih ya, walaupun kan 5 tahun katanya tuh dasarnya sudah terbentuk, dan memang Hmm. itu yang saya alami kan, misalnya kayak misalnya ya, kalau anak-anak itu karena dibiasakan dia nggak akan diam-diam. Jadi misalnya saya bilang, kakak tuh hari ini batuk, iya, berarti kakak nggak bisa makan apa, nggak bisa makan coklat, nggak bisa makan es krim. Es krim. Oke, berarti Hmm. nanti ya tunggu sembuh ya, karena kan dia punya asma ya. Nah, nanti kalau Hmm. dia pergi sama orang lain, neneknya misalnya kan, nanti pasti kan ditawarin gitu, atau yang lainnya makan Hmm. gitu. Raka diem aja gitu, dan mereka kan mungkin karena kasihan mau dikasih. Nah, Raka kan nolak kan. Dan setelah umur 5 tahun, Raka bisa bilang, oh enggak, kata mama tidak boleh. Kan mama nggak ada, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah sembuh, nanti mama Sembuh. kasih kok. Sekarang saya belum sembuh, jadi saya nggak makan coklat. Terima kasih ya, gitu. Hmm. Atau hal misalnya saya tidak membiasakan mereka untuk menerima pemberian gitu kan. Jadi kalau mau Hmm. dikasih mereka bilang, oh terima kasih, tidak apa-apa. Nggak apa-apa Raka, nanti nenek belikan. Nggak apa-apa, terima kasih, di rumah ada kok. Jadi hal-hal seperti itu ya. Terutama karena Hmm. dia ada di spektrum kan, dia lebih lebih terbuka ya. Lebih Hmm. lebih lebih hidup dia kan Lebih hitam putih. iya. Hmm. Ya, hidup dia kan Jadi hitam lebih putih. gawat Ya kalau atau misalnya tidak ada, gitu. iya benar. Jadi Iya. tipsnya dari kakak menciptakan lingkungan yang kondusif ya dari 0 sampai 5 tahun. Kalau perlu Yes, diisolasi jadi dulu. harus jelas, konsisten, nggak ada yang lain-lainnya. Jangan tanya, tapi saya tinggal sama mertua kak, itu beda lagi diskusinya ya. Ya benar. Itu Mbak nanti ya. Ini kan sekarang ngomongin parenting pendidikan anaknya. Jadi fokus ke anaknya aja. Masalah yang lainnya itu nanti dibicarakan di luar forum, oke? Oke. Jadi tadi seru banget sebenarnya. Tadi udah ada beberapa poin yang aku dapat gitu kan ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung gitu kan. Di sini ada seorang ibu yang sedang bercerita, anaknya spesial dua-duanya gitu kan, yang tadi di belakang sudah dipaparkan ya bagaimana kespesialannya, dan sekarang usianya anak 24 sampai 24 tahun dan 20 tahun gitu kan. Macam-macam tipsnya udah ada banyak nih, aku poin-poinnya nanti mungkin aku bakal jadiin slide ya gitu kan, jadi biar nanti bisa disimak berikutnya. Nah terus kak, gimana caranya kakak ini kak, apa namanya, biasanya kan kalau orang tua itu kan kalau misalnya ngadepin, apalagi ini kan 2 orang ya kak ya, Hmm. balancingnya gimana sih kak antara 2 orang gitu. Jadi apalagi dua-duanya kan sifatnya kan punya beda sekali kan karakternya kan gitu kan. Yang satu lagi suka ketenangan, yang satu lagi adiknya suka tadi yang kakak bilang tantrum hebat dan lain sebagainya. Itu bagaimana sebenarnya menselaraskan 2 orang gitu kan? Karena ini kan 2 orang ya. Ini Sebenarnya menarik. dua-duanya itu super aktif ya, belum hiperaktif, super aktif. Jadi dua-duanya ya lari-larian, lompat, naik tangga, segala macam lah dua-duanya itu. Kalau bangun ya, Mm-mm. pokoknya dia kayak gini kan, tek, tek, diam, tek, begitu kan? Hidup mereka kan gitu ya. Nggak bisa tek, pelan-pelan, nggak. Begitu buka mata, hidup semuanya. Oh. Ngocehnya, lari, semuanya hidup. Ngomong, Oh. semuanya ya. Sekarang beda ya, sekarang sangat tenang. Kamu kalau main ke rumahku itu bisa nggak ada suara. Semua orang sibuk dengan kegiatannya. Waktu mereka kecil, Hmm. aduh, nggak ada ceritanya. Buka mata, buka mulut kalau kata aku. Oh Jadi jadi begitu Raka, mata terbuka, jadi Raka itu, aku kebayang aku ya kak, pas masa kecil itu, karena Raka itu kan suka, tadi kan kakak bilang suka baca buku gitu kan. Jadi aku pikir dia anaknya tenang, tapi ternyata enggak ya. no, no, Tetap. no, no. Jadi memang kan Oh.
Aku nggak tahu ya kenapa itu ya. Jadi memang awalnya kan dia suka baca buku sendiri. Tapi kan Mm-mm. aku sering ngobrol. Jadi akhirnya cerewet dia, semua dia mau cerita kan gitu kan. Mama, Mm-mm. mama, mama itu kan. Ini apa, mama? Ini tapi itu kan itu mama. Tapi kan semua ditanya gitu kan. Semua dia pengen tahu gitu kan. Apalagi yang nggak. Jadi misalnya naik angkot nih, dia akan terusan ngomong. Oh, itu mobil Toyota mah. Toyota itu mah itu tahun sekian. Karena dia bacanya banyak kan. Jadi dia Mm-mm. kecepatan ini mah dia tuh gitu terus saja nggak akan berhenti. Deli sama Mm-mm. aja tuh, tapi sebetulnya Deli lebih tenang. Tapi sama Mm. ngocehnya gitu, ya kan? Oke. Dia Mm. lebih banyak bergerak daripada ngomongnya. Kalau Raka itu bergerak dan ngomong. Jadi Mm. kalau jadi kami kan bertiga aja kemana-mana ya, karena kan memang cuma bertiga ya, naik angkot gitu kan. Itu tuh ya memang harus mendengarkan Raka ngomong sambil Deli terus gitu kan. Dan Deli dulu tuh alergi susu sapi ya. Jadi kan makanan harus dibawa dari rumah. Jadi saya kalau pergi tuh pakai ransel dengan baju, dengan makanan segala macam. Jadi di depan Raka dipegang tangan kita naik angkot. Karena mamanya nggak Jadi betah di rumah terus kan. Pergi dan ke taman. anak-anaknya Karena jadi dulu banyak kami tinggal di belajar ya Bandung Kak. ya. Iya kan kami Jadi tinggal di enak ya. Bandung. Enak ke banyak apa banyak apa museum ya. Anak-anak paling suka Mm-mm. tuh ke museum, ke taman, karena kan mereka hiperaktif ya. Jadi Mm-mm. tiap hari itu di taman, terus nanti Raka les, jadi dibawa juga. Cuman jam tidurnya tuh harus harus tepat gitu ya, harus tepat. Jadi kalau anak-anak seperti ini kan regulasi tidurnya itu yang paling penting, Iya. harus Jangan pas sampai ada waktunya. gangguan Kalau tidur. enggak, iya, kalau regulasi tidurnya jelek, itu hiperaktivitasnya makin tinggi. Benar. Jadi memang Dan kitanya juga aku sangat kesusahan. strict. Iya, aku sangat strict untuk urusan itu. Tidur, jadi lebih baik nggak ketemu dengan siapapun, lebih baik nggak jadi bertemu dengan saudara, tapi jam tidur anak-anak tidur gitu. Karena Hmm. anak-anak seperti ini, kalau di tempat baru dia juga nggak bisa tidur kan. Jadi saya jarang sekali menginap. Jadi waktu jam makan tidur siang nggak mungkin saya keluar. Jadi waktu keluar saya tuh sedikit sekali. Gitu. Jam Oke. tidur jam 8 saya sudah harus ada di rumah karena jam 9 itu kan waktunya tidur. Jadi jam 8 itu kan winding down ya, winding down. Jadi dibuka bajunya, dimandikan pakai air hangat, dikasih susu. Jadi semuanya diturunkan kan, emosi dia segala macam turunkan supaya jam 9 itu dia bisa tidur. Nggak bisa kita Hmm. pulang mandikan taruh, nggak bisa karena nanti kan emosinya masih jadi itunya diturunkan dulu, Masih ke dikasih bawah susu semangat ya hangat. dari luar. Iya, itunya diturunin dulu, Benar. dia cerita dulu, dia cengerin sambil dikasih minum kan. Iya, oh iya, iya ada waktu 1 jam itu baru dia. Sekarang kita tidur ya, nah baru dia bisa tidur. Ada Benar. pertanyaan nih. Oh iya, ada pertanyaan tuh. Bagaimana dengan pengasuhan waktu kecil, Kak? Apakah Kak Lofi juga kerja pada waktu itu? Nah, ini rata-rata kebanyakan masalahnya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus karena memang kebutuhan mereka sangat banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh jadi alih, jadi alasan, iya Bu, saya nggak bisa karena saya harus bekerja ya dan sebagainya. Nah, itu gimana tuh, Kak? Apakah Gini ya, Kakak waktu itu kalau kerja? kan saya harus memenuhi kebutuhan ya. Saya punya suami waktu itu, tapi pendapatan dia itu tidak cukup untuk apapun. Jadi dengan segala hormat pada bapaknya anak-anak ya, ini kan karena live ya, saya harus nyatakan hormat saya pada bapaknya anak-anak. Tapi sebetulnya yang mencukupi kebutuhan itu saya. Cuman begini ya, ini saya bukan cuma percaya, saya sudah menjalankan. Ibu-ibu katakan pada Tuhan. Waktu itu, waktu saya hamil, waktu saya bukan saya hamil, waktu kami harus pindah ke kota lain, saya memang berpikir, waduh kalau saya keluar dari rumah, anak-anak saya ini hanya dipercayakan pada pembantu. Dan masa dia umur 4 tahun, itu kan belum bisa lapor ya. Jadi kalau dicubit, kalau dia makan, dia nggak bisa lapor ya. Itu yang bikin saya enggak deh. Karena dia kalau di Surabaya, kan ada ibu saya, ada nenek saya, mereka bisa gantian datang ke rumah untuk random check lah ya. Jaga. Waktu itu kami pindah ke Bandung. Nah kalau di Bandung kan nggak ada siapa-siapa. Cuman kami berempat ya dengan ayahnya. Akhirnya saya memutuskan saya tidak bekerja. Karena saya harus fokus pada 2 anak ini. Tapi setelah jalan 3 bulan ya, tidak cukup uang kan. Lalu saya bilang, Tuhan saya butuh pekerjaan. Nah puji Tuhan, akhirnya saya dapat pekerjaan sebagai penerjemah.
Nah, yang saya lakukan, jadi anak-anak itu sampai sekarang pun, kalau saya bilang mama bekerja, yang ada dalam pikiran dia itu berarti mama akan nyalakan laptop atau komputer, dan itu tidak boleh diganggu. Dan Hmm. saya harus sangat disiplin dengan waktu. Biasanya saya kerja itu pada saat anak-anak tidur. Jadi kalau mereka semua sudah tidur jam 2 gitu saya bangun. Saya nerjemahin sampai jam 4 gitu kan. Saya tidur sebentar, jam setengah 6 bangun. Untuk bersih-bersih rumah, karena juga kami tidak punya pembantu ya. Untuk bersih-bersih rumah segala macam. Nanti main sama mereka. Jadi kalau mereka bangun, itu fokusnya ke mereka. Saya nggak terlalu peduli rumah itu setelah itu kotor. Yang penting jam 6 pagi sebelum mereka bangun, saya sudah bersihkan semua. Pel, nyapu, dan karena saya nggak punya uang, ya rumah kita kecil ya. Rumah kita kecil, jadi nggak terlalu membebani lah saya ngepel sendiri ya. Bersihkan semuanya, termasuk masak untuk sarapan. Sekarang juga saya bingung aja ya, kok bisa saya melakukan itu ya. Terus bangun satu-satu anak gitu kan, Kekuatan, Kak. dimandikan satu-satu. Jadi satu yang kecil dulu dimandikan, ditaruh. Yang besar dibangunin, dimandikan, ditaruh. Baru yang besar, bapaknya maksudnya dibangunin. Kamu mau kerja nggak? Gitu kan. Setelah dia pergi, nah fokusnya ke anak-anak. Main sama mereka, ngobrol. Saya nggak lagi mikirin yang lainnya. Nanti ada waktunya mereka nonton TV kan. Jadi mereka nonton TV ya. Setengah jam. Karena filmnya itu kan 15 menit. Saya dudukkan, dikasih susu, nah baru saya masak, gitu kan. Nah, cepat-cepat masak, selesai mereka makan. Makan, main kan, jam 1 tidur. Jadi memang saya selalu bilang, kita mesti bikin jadwal dan kita harus konsisten sama jadwal. Kalau nggak konsisten sama jadwal, waduh hidup itu kayak neraka. Tapi kalau seperti itu jam 1 anak-anak masuk, anak-anak saya bersihkan, dan selalu itu ya anak-anak bisa mandi atau paling nggak dibersihkan badannya itu berkali-kali. Karena ibu-ibu, anak kalau nggak bersih badannya, kalau ada keringat, tadi berkeringat terus kering, itu tetap nempel keringat itu. Ya kan? Saya paling bingung kalau orang tua, itu harus dibersihkan semua. Dibersihkan pakai air hangat, jangan pakai air dingin ya, kasihan. Pakai air hangat, jadi wangi badannya, bajunya bersih, susu hangat itu penting. Ya Buat kan? dia Kalau sekarang tidur kan nggak suruh pelan-pelan tidur. gitu ya, Kak. Iya, nanti baru diajak ngobrol. Jangan diajak ngobrol yang terlalu exciting. Diajak Excited. cerita atau lagu yang pelan, semua ruangan ditutup dulu. Susah Kak, ya memang begitu. Jadi saya selalu akhirnya ruangan itu redup, ya kan? Tidak boleh ada suara. Yang paling suara dari tetangga itu kan kita nggak bisa kontrol ya. Tapi kalau itu kan dia tidak terlalu kenal, jadi nggak terlalu mengganggu buat dia. Tapi yang dia kenal itu yang mengganggu kan. Gerakan-gerakan yang dia kenal itu yang mengganggu. Kalau sudah jam 1 mereka tidur, jangan ikut tidur ibu-ibu. Jam 2 bangun. Saya bangun, beres-beres dong, ya kan? Karena anak harus bangun jam 3 jam 4 kan? Jadi semua rumah sudah beres lagi, jam 3 jam 4 dia bangun. Biasanya jam 2 itu saya kerja lagi. Saya nerjemahin, ya kan? Selama 1 jam, 1,5 jam selesai, saya bangunkan. Rumah dibersihkan dulu, mereka saya bangunkan. Mandi, main, makan, jadwalnya itu aja. Nanti jam 8 masuk kamar lagi, tidur, saya free lagi. Ya kan? Apakah ada diet makan untuk anak-anak? Karena anak saya itu tidak parah dan saya tidak datang ke dokter, psikolog, saya nggak pakai diet. Tapi yang saya tahu, autis tidak autis, konsumsi gula itu mesti diperhatikan. Benar. Konsumsi gula yang berlebihan ya, Kak. Iya, kalaupun anak kita reguler, gula itu tetap harus diperhatikan. Karena gula itu kan bikin tenaga. Jadi dia adrenalin kan. Ya, itu kita tetap harus perhatikan. Makanya susunya, itu saya tidak pernah kasih susu yang manis. Jadi susunya itu kalaupun Denko nggak dikasih gula, nggak dikasih apa, itu aja gitu. Netral gitu. Supaya dia nggak makin hyper, hiperaktif ya. Iya, benar sebenarnya anak reguler sama anak autisme ya sebenarnya sama aja gitu kan. Kandungan gulanya harus diperhatikan gitu kan. Sebenarnya sama aja. Apalagi kalau misalnya biasanya anak-anak. Tapi juga nggak ini ya, karena ada anak yang nggak boleh sama sekali gitu. Ya. Itu juga nggak boleh, karena gula itu dia butuhkan untuk energi gitu kan, supaya sel-sel dia itu bisa berkembang gitu. Multiplikasi itu sebenarnya kalau gula. Sebenarnya kalau misalnya mau diet-diet gitu sebenarnya harus ada saran benar-benar dari dokter apakah memang benar anaknya ini butuh diet itu atau tidak gitu kan. Karena kadang tuh orang tua tuh, ibu ini anaknya agak-agak jadi nggak aktif karena nggak makan
beras untuk nasi gitu, terikutan gitu kan. Padahal kan sebenarnya tiap anak itu kan beda-beda gitu kan ya, kayak aku selalu iya, bilang coba observasi anaknya beneran nggak seperti itu, ada perubahan apa enggak gitu. Kalau nggak ada perubahan ya untuk apa dibatasi dan dia. Oke, iya. Dan ini anak yang terlalu, kan ada anak juga yang kasihan nih orang tuanya, jadi nggak dikasih karena nggak mau ngunyah. Ya sudah, nggak dikasih. Kalau dia tidak mengunyah, dia tidak akan bicara. benar, itu karena berhubungan. Iya, Nanti kita ada jadi harus sesi mengunyah. tahapan Itu wicara tuh, ternyata keren tuh. Tuhan itu luar biasa loh. Semuanya itu terkait gitu. Ibu nggak biarkan dia melompat lari dengan puas, nggak akan bisa duduk diam. Aduh, ya kan? Jadi jangan Ya, ribet. benar. Kalau anak nggak mau diam, suruh lari dulu aja. Anak saya muter ruangan itu bisa 10 kali. Kalau sudah, sekarang duduk, duduk. Kan saya sempat nanya sama mereka kan, karena kan sudah lama ya, jadi saya lupa-lupa inget kan. Saya tanya, waktu kalian kecil tuh mama membebaskan gitu atau gimana sih? Karena kadang-kadang saya terganggu ya dengan anak kecil yang lari-larian gitu di saat ada acara gitu kan. Saya tanya, apa mama seperti apa ya? Dia bilang, ya enggak, mama kan bilang di sini boleh, di sana nggak boleh. Oh berarti ingatan saya benar gitu kan. Seingat saya melakukan itu, tapi kan karena kita mengingat apa yang kita mau kan. Jadi saya cek sama anak-anak, kalau mama dulu gimana ya? Jadi konsistensi. Dulu saya nggak, karena anak saya sangat aktif ibu-ibu, nggak mungkin saya ngikutin. Bisa kurus saya, ya kan? Yang saya lakukan adalah saya kasih boundaries. Jadi oke, kalian boleh lari, tapi saya jalan. Ini titik terakhir ya. Ini titik terakhir, nggak boleh lebih dari ini. Kok? Masih gitu kan? Karena kalau lebih dari ini, mama tidak akan punya waktu untuk bangun, lari, bantu kamu. Ya kan? Jadi intinya cuman supaya kamu itu ada di bawah jangkauan, di dalam jangkauan mama, supaya mama bisa bantu Supaya kamu kalau bisa, terjadi apa-apa. Iya, jadi cuman itu alasannya dong. selalu Oh gitu dikembalikan ke Maya. anak ya Iya, kak ya. dia bukan Benar, nggak boleh biar nak, dia tapi tahu kalau lebih pentingnya. jauh dari itu, mama nggak bisa bantu. Oh oke, jadi anak saya lari balik lagi, nggak pernah dia lari balik lagi, nggak perlu dia ada coba-coba. Nah nanti kalau kalau sudah bosan dia kurang jauh, oke kita pindah lagi, gitu. So karena konsisten saya memberikan aturannya, mereka nggak banyak heboh lagi, gitu. Ini nih ada pertanyaan lagi. Oh iya, aduh. Bagaimana reaksi anak pada saat kakak divorce? Apakah ada yang hilang bagi mereka atau biasa aja? Karena ayahnya juga jarang terlibat. Silakan kak. Pasti ada yang hilang dong, nggak mungkin enggak ya. Itu juga deal with grief itu agak lama ya, terutama yang kecil, karena yang kecil kan tantrum ya. Itu cukup lama dia menjauh dari saya, walaupun dia tinggal satu rumah dengan saya. Akhirnya dia bisa, sempat saya ke 3 bulan lalu ya kami duduk, terus saya tanya bagaimana kalian akhirnya bisa menerima, gitu kan. Mereka bilang ya tidak ada akhirnya, ya memang harus diterima, memang begini kondisinya. Itu yang mereka sampaikan ya. Karena saya tanya, kapan di titik kalian bisa akhirnya menerima bahwa mama papa itu divorce, gitu kan. Mereka bilang, kapan kamu berhenti sedih, gitu. Mereka bilangnya, tidak ada titik kapan berhenti sedih, yaitu menjadi kenyataan, dia bilang gitu. Terus bagaimana dengan mereka? Jadi ini yang mau saya sampaikan ya. Pada saat kita dari kecil, itu mengajarkan dengan penghormatan atas hak. Keren ya. Penghormatan atas Bahasanya hak keluar anaknya. nih, term-termnya. Iya, ya, mereka akan bisa menghormati hak ibunya. Jadi waktu Hak orang saya lain ya. menyatakan mau cerai, itu Raka umur 11 tahun. Ini yang mau saya, dan ini saya harus sampaikan karena ini adalah keluar biasaan Raka ya. Saya dudukkan mereka berdua, karena kami terbiasa selalu diskusi kan, apapun yang akan saya Dialog lakukan dan itu kami diskusi. diskusi. Saya dudukkan mereka berdua, lalu saya bilang bahwa kondisinya seperti ini, mama mau pergi dulu. I need time untuk berpikir. Dan ini yang Raka katakan, dan dia berbicara dalam bahasa Inggris. Ini his exact word ya. Itu dia 11 tahun, berarti itu sudah 13 tahun yang lalu ya. Waktu itu dia 11 tahun. Dia bilang, mama, if this is my life, dia bilang, of course I would want you to stay with my father. But this is not my life. This is your life. Dia bilang. And I know you are not happy. And you deserve to be happy. So dia bilang, so go find your happiness. Just remember that Deli and I love you very much. Aku aja melted kak dengernya. Kalau Itu Raka umur 11 tahun.
Keren Terus banget. aku tanya, apa kalian mau ikut mama atau mau ikut papa dulu? Karena mama belum bisa memenuhi, kan saya depresi ya. Hmm. Mama belum bisa memenuhi. Mereka bilang, mama kan punya banyak teman. Papa itu nggak punya teman. Kami sama papa Hmm. aja dulu. Mama kan bisa sama teman-teman mama. Hmm. Jadi akhirnya mereka saya tinggal, tapi kesepakatan dengan mantan suami waktu itu, hari Sabtu Minggu saya pulang. Jadi hari Jumat malam itu mantan suami saya jemput di kos-kosan, kami di rumah sampai Senin pagi saya diantar lagi ke kos-kos. Itulah kenapa sampai hari ini sejengkel-jengkelnya saya menjaga hubungan baik dengan beliau untuk menghormati dua anak saya yang sudah berkorban. Keren, 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 Kak. Aku sampai merinding loh dengerin kata-kata dari Raka itu Nah, ya, untuk Kakak ya, ya. aku Itu nangis hebat kok. sekali. Tiap kali mereka, tapi itu kan Iya, bukan pasti. ujuk-ujuk ya, bukan sesuatu yang Iya, tiba-tiba ya. benar. Itu Nah, bukan itu membuat saya ujuk-ujuk. percaya benar. Kalau Bapak Ibu menghormati hak mereka, itu membuat mereka bisa menghormati hak orang lain. Bayangkan anak Benar. 11 tahun bisa mengatakan bahwa ibunya berhak untuk bahagia. Bahagia. Walaupun waktu ibunya mengambil kebahagiaan itu, ada kebahagiaan dia yang hilang, ya kan? Benar. Dan dan itu membuat apa ya? Membuat saya sekarang pun harus menghormati hak mereka kan. Tetap harus bertanya, kamu sudah telepon papa? Papamu apa kabar? Gitu, karena itu kan hak mereka, Mm-mm. hak untuk tetap punya ayah ya. Walaupun mungkin ayahnya Mm-mm. tidak peduli, itu sudah bukan urusan saya. Itu keadaannya. Bagaimana psikologis ABK yang kehilangan sosok ayah? Aku pikir ya, ABK tidak tega. Itu kalau yang kehilangan sosok ayah itu pasti akan berat ya. Ya pasti berat. Anak-anak saya pun mengalami masa beratnya ya, mengalami masa beratnya. Cuman seorang dokter pernah bilang ke saya bahwa anak itu memandang dunia itu lewat kacamata ibunya. Itu kata dia. Dia sebetulnya tidak paham apakah ini kehidupan yang normal ataukah tidak normal. Tapi dia melihatnya dari kacamata ibunya, itu kata dokter. Waktu itu saya kena emah akut ya, karena saya stres. Mm. Karena stresnya waktu itu, aduh kasihan anak-anak dok, kalau dia harus menghadapi ini. Waktu itu saya di PHK. Mm. Ya. Dokter itu Mm. bilang, ibu sebetulnya anak itu tidak tahu apakah dia jadi miskin ataukah dia jadi kaya. Dia tahu lewat reaksi ibunya, dia bilang. Mm. Jadi kuncinya di kita para ibu. Gitu. Tapi kan kita sakit kak, tapi kita capek. Iya. Salah satu alasan utama saya cepat bangkit dan menyembuhkan diri itu karena dua anak saya. Kalau saya nggak punya dua anak itu, mungkin masih terpuruk, masih ngaco hidupnya. Karena marah, Mm. karena kecewa ya. Tapi karena saya punya dua anak ini dan saya tahu benar mereka hanya bergantung pada saya, bukan hanya secara ekonomi ya. Ekonomi mah semua orang juga bisa bantu ya. Mm. Tapi anchor psikologisnya itu kan para ibu. Mbak Dania pasti paham benar, ya kan? Mbak Dania juga mempraktekkan ini. Anak kita baik-baik saja karena kita sadar kita harus segera menyembuhkan diri dari semua keterpurukan. Jadi waktu kita sudah tenang, kita melihat hidup ini baik-baik saja, itu membuat mereka melihat ini, oh, okay, something change, but everything is okay. Benar. Jadi Dan itu mereka ya. bisa Jadi belajar adaptasi ya. Dia bisa ngelihat ya, ibunya seperti itu, tegarnya menghadapi kehidupan. Mereka pun juga belajar gitu kan. Karena tadi ya ya, benar kakak walaupun bilang ya. kadang-kadang saya nangis juga di depan mereka, kita nangis bareng gitu kan, karena sudah lelah kan. Pernah satu waktu ya bapaknya menikah lagi, dan ini nggak ada masalah. Cuman saya nggak tahu kenapa, saya tanya dia juga nggak mau jawab ya. Hari Hmm. itu si kecil nangis sedih banget pagi-pagi gitu ya, pagi-pagi. Hmm. Saya tanya kenapa Dede. Bayangan saya mungkin dia masih berharap one day kami bersatu kembali. Oh, Mungkin ya. oke. Mungkin ya, karena semua anak pasti berharap begitu kan. Tapi Mm-mm. dengan bapaknya menikah lagi, mungkin dia pikir harapan itu sudah tidak ada lagi. Sudah. Mungkin. Awas loh, 1 jam hilang. Nah, Oh iya sehingga, benar juga ya. iya, Kebiasaan nih emang kalau ngobrol nih emang seru nih. Aduh. sehingga Lanjut Kak. waktu itu saya dudukkan mereka, saya bilang sama anak saya yang kecil, dan ini yang saya tetapkan pada mereka berdua, karena kan kami cuma bertiga. Saya bilang, Dede, semua orang boleh pergi. Papa pergi, pacar mama yang sekarang pun dia bisa pergi. Semua orang bisa pergi meninggalkan kita. Tapi mama janjikan 3 hal. Nomor 1, Tuhan tidak akan pernah pergi meninggalkan Dede.
Nomor dua, mama tidak akan pernah pergi meninggalkan dedek. Bagaimanapun dedek, apapun dedek, mama ada. Yang ketiga, kakak tidak akan pernah pergi meninggalkan dedek. Apapun yang terjadi, kakak akan selalu ada. Nanti kalau mama sudah nggak ada kakak. Nah itu dia agak tenang. Kalaupun nggak ada, ada Tuhan gitu kan? Karena Tuhan itu Ya, selalu yang ada pasti kan dimanapun. Tuhan selalu ada. Ya, Benar. tapi kan Selalu kalau saya bilang Tuhan sandarkan. selalu ada deh, ya kan jauh banget ya. Iya, Ya iya, kan? iya benar. Tapi kan dia bilang oke, Abstrak. tapi ada mama, ada kakak. Nah ini Benar. yang selalu saya tanamkan bahwa kalian cuma berdua. Suatu waktu mama akan pergi. Jadi kalian harus bergantung sama satu sama lain, saling membantu. Itu yang ditekankan. Oke, pertanyaan nih Kak lagi nih Kak. Berapa lama Kakak berkumpul lagi dengan anak-anak? Banyak aturan yang barangkali yang lost dari pantauan Kakak. Oh, mungkin maksudnya Saya terpisah itu setahun. Jadi oke, 2009 itu, wah kakak merasa down banget. Sering. ini pertanyaannya bagus nih Kak. Aku tertarik sama yang ini. Banyak aturan yang barangkali yang lost dari Yes. pantauan Kakak. Jadi selama setahun Enggak, itu jadi pasti kan begini. ada yang lost ya. Itu bagaimana Ya, cara? waktu saya pergi, saya punya pengasuh. Kenapa saya oke? Karena saya punya pengasuh yang sudah saya latihkan. Tapi apakah lost? Yes, karena kan mereka stres ya, kecewa berat. Sementara Pasti mamanya mereka pun juga sudah kan depresi. down juga. Mamanya juga depresi. 8 bulan itu saya depresi berat, ya kan? Sehingga saya pun nggak engage ya. Tapi puji Tuhan itu cuma setahun. Jadi karena saya lihat anak-anak saya, tahun saya pulih lagi. Nggak 100% ya, tapi sudah keluar dari depresi. Lalu saya ketemu dengan mantan suami, karena pembantu keluar. Jadi pembantu yang kami percaya itu keluar. Saya bilang, kamu nggak sanggup kan ngurusin anak-anak kan? Kalau gitu anak-anak sama saya ya, saya sudah oke, gitu kan. Dan saat itu kami terus nyewa rumah petak sebelahan. Jadi kami di satu rumah, mantan suami di rumah yang lain sebelahan, Bo. Jadi kalau anak-anak mau ke bapaknya ya ke sebelah, nanti begitu. Benar. Iya. Itu solusi Jadi yang ya memang kadang-kadang tidak terpikirkan ya. Karena kan kadang kalau misalnya udah pisah kan kayak mendingan nggak usah lihat aja gitu kan. Jauh-jauh jangan mencampurkan hidup aku ya gitu kan sih Kak. loh, tapi Tapi itu tadi juga bagus yang banget terjadi itu. ya. Nah, yang Karena saya semua untuk lakukan anak-anak adalah saya ya. berdoa tiap hari semoga dia segera menemukan istri. Biar gak ribet. Bener. Oke, udah jam 17.23. Oh, baru gabung. Oh, ada yang teman-teman baru gabung. Nanti boleh lihat rekaman Simone kita. tanya Apa nih? Apakah kakak pernah Oh, down? masih ada ya? Oh iya, apakah Kakak pernah down? Ini dulu apa Pasti sekarang? ya. Kayaknya dulu Monik, deh. ini kamu pertanyaanmu waktu dulu atau sekarang? Apa sampai sekarang? Hah? Kalau sekarang Loh, salah ya. Saya itu constantly down sebetulnya. Nggak kelihatan kan? Constantly down. Cuman memang buat saya Tuhan itu baik banget. Kemarin baru saya ceritakan sebetulnya waktu saya ulang tahun kemarin, saya down banget sebetulnya. Karena di usia saya ini kondisi ekonomi saya ya, bukan anak-anak. Kondisi ekonomi saya down gitu kan. Kacau semua. Jadi ada pertanyaan, kok saya umur 47 tapi kok sampai di sini aja ya? Kayaknya nggak bener gitu kan. Apa yang salah gitu kan? Jadi sempat down. Cuman Tuhan itu baik banget gitu kan. Hari-hari itu tuh anak-anak, dan saya ngomong ke anak-anak, mama sedih nih karena sudah usia gini kok mama baru segini-gini aja ya. Anak saya bilang, alah kan toh kita akan tetap makan-makan. Emang kita nggak pernah miskin sebelumnya. Kan miskin tuh udah biasa buat kita. Lagian mama kan nggak sendirian. Sekarang kan udah ada aku. Ya kan? Terus pacar saya juga dia bilang, kan kamu punya saya. Kita punya satu sama lain. Gitu kan. Dan besoknya kan teman-teman di operat pada heboh gitu kan, ngasih selamat ulang tahun kakak. Ada yang ngasih dan kamu datang dengan hadiah. That is why I cry. Gitu kan. Karena oh, memang jadi ternyata ada saya cerita down di balik banget. itu ya, Kak? Iya, jadi memang saya sedang down banget. Cuman kan gini, saya terbiasa bahwa karena saya ini jangkarnya di rumah ini, ya kan. Kalau saya panik, semua panik kan gitu kan. Kalau saya putus asa, semua putus asa. Jadi saya terbiasa itu harus segera bangkit, down cepat bangkit, sedih cepat bahagia. Karena saya nggak mau, kan kayak semua ibu juga tahu lah ya. Kalau bapak yang sakit, dunia berputar. Kalau ibu yang sakit, dunianya mandek.
hancur sudah. Iya, berhenti semua Benar, urusan kan. Makanya kan benar. kita terbiasa untuk jaga kesehatan, jaga hati, karena kita tahu anak-anak itu nyantai-nyantai aja karena dia ngeliat wajah kita senyum. Walaupun panik ya nih di dalam kepala ya. Karena waktu kemarin kami harus bayar kontrakan kan, Raka panik gitu kan. Gimana nih mah? Gak apa-apa Maya, nanti Tuhan cukupkan Maya ya. Tadi kita berdoa Maya, aku bilang ya nggak apa-apa. Walaupun dia kepala puter ya nggak apa-apa lah nak. Seberapa uang yang ada, kita pindah. Kalau mama dapat duit untuk bayar rumah ini, berarti mama di sini. Kalau nggak cukup ya seberapa cukupnya. Mungkin balik ke apartemen atau mama kos toh kalian sudah mandiri. Jadi dia tenang. Walaupun sebetulnya ini kepala mamanya Sebenarnya ya. Benar. deg-degannya luar Jadi biasa sebenarnya gitu kan. motivasi kakak paling besar itu adalah anak-anak sebenarnya. Ya kak sih kak, sampai bisa Iya. akhirnya Oh, pertanyaan mengarungi balik nih. berbagai Kenapa tidak macam. segera mengakhiri kesendiriannya, Kak? Apakah masih trauma? Masih ada Kayaknya waktu kakak udah nggak? nggak sendiri deh sebenarnya. 3 menit lagi kak. Oh, mendingan Next di jawab close 2 dulu, menit. terus online lagi. Waduh, keren banget nih. Loh, daripada aku Lanjut cerita ya terus kita ya. putus. Bener-bener. Ya udah kalau gitu kita sampaikan sampai di sini dulu ya, teman-teman. Tapi gabung lagi Nanti ya, kita nanti saya nanti ceritakan kita kenapa bisa saya online belum lagi. menikah. Bener. Oke. Apa namanya? Dijawab nanti. Ini kita kayaknya meluas ke psikologis parenting, Karena situasi memang psikologis yang orang diberikan tua. kan bagaimana kita berhadapan. Anaknya mau bebe Bener. aja. Karena sebenarnya semua kunci itu ada di mama. Motivasi terbesar itu harus kita yang bisa perbuat sendiri gitu kan, dan itu demi anak-anak, yang terbaik untuk anak-anak apa gitu kan. Karena ketika anak-anak itu memang sudah, tadi itu yang aku salut, ketika kakak menghormati mereka, mereka akhirnya menghormati kakak. Ketika Oh iya, kakak menjadi apa namanya, sumber energi positif buat mereka. Ketika kita down, anak-anak yang jadi apa namanya, energi. positif buat kita gitu kan. Jadi Oh itu iya, saling mendukung, dan itu semuanya itu keren banget sebenarnya kak, bisa menciptakan dengan kondisi yang tadi kakak ceritakan gitu ya, bisa menciptakan keluarga dan akhirnya hubungan antara anak dan ibu seperti itu gitu. Aku benar-benar salut banget, dan aku berharap semua orang tua yang mendengarkan ini ya, ini catat ya, ini udah kondisi yang udah susah ya kan, ekonomi susah ya kan ya kak, orang suami gak ada, dua-dua anaknya dan sebagainya, bisa loh gitu kan. aku Jadi cantik. ayo buat Jadi ibu-ibu yang duit lain, nggak punya ya kan, cantik doang. gak apa-apa, duitnya bisa dicari. Dompet kosong berarti Cantik itu doang isinya. maksud gua. Nah, Cantik pasti. oke, begitu ya. Semoga ini menginspirasi semuanya. Kita nyambung sesi kedua. Oke? Ya udah kalau gitu, saya tutup dulu untuk rumah tiaranya. Semoga ini bisa menginspirasi orang tua yang lain. Dan nantikan acara-acara rumah tiara yang lain, semoga bisa semakin menginspirasi orang tua yang lain untuk bisa berbuat yang terbaik untuk anak-anaknya, apapun kondisinya mereka. Oke, bye. Terima kasih ya kak. Terima kasih sudah bergabung teman-teman. Mari kita matikan. Kok nggak end? Nggak mau.